Coba bayangkan ini. Ada kemungkinan besar sekitar 9 dari 10 pria di atas 60 tahun mungkin sedang menyiksa ginjalnya sendiri setiap hari. Dan yang paling parah, mereka sama sekali nggak sadar. Ini bukan soal penyakit aneh loh, tapi soal kesalahan sepele yang kita lakukan berulang-ulang. Penasaran kan? Yuk kita bedah sama-sama. Nah, sekarang coba jujur sama diri sendiri. Sering nggak pas bangun pagi, pinggang rasanya pegal, sakit gitu? Atau malam-malam harus bolak-balik ke kamar mandi sampai tidurnya nggak nyenyak? Rasanya kok capek terus, padahal kayaknya nggak ngapa-ngapain. Mungkin Anda sudah ke dokter, hasil lab katanya normal-normal aja, tapi di dalam hati Anda tahu ini ada yang nggak beres. Ini persis seperti yang dialami Pak Sutrisno, usianya 65 tahun. Beliau bilang badannya tuh rasanya kayak mesin tua, berisik, penuh rasa sakit. Dokter bilang sehat, tapi Pak Sutrisno yakin ada yang salah. Usut punya usut, ternyata akarnya bukan penyakit ginjal, tapi cara beliau minum air. Selama, bayangkan ya, 40 tahun terakhir. Gila kan? 40 tahun melakukan kesalahan yang sama setiap hari. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Kenapa ginjal, si filter utama ini, tiba-tiba kayak ngambek dan mulai kasih sinyal-sinyal yang bikin kita nggak nyaman? Coba deh, anggap ginjal kita itu kayak filter air super canggih di rumah. Sudah bekerja tanpa henti, menyaring semua kotoran selama 60 tahun lebih. Kalau filter di rumah aja butuh dirawat, apalagi ginjal kan? Bedanya, filter air bisa kita beli baru. Ginjal, wah, ndak ada gantinya. Makanya mereka butuh perhatian ekstra. Nah, ini dia intinya dan ini kabar baiknya. Seringkali masalahnya itu bukan ginjalnya yang rusak. Bukan. Tapi kebiasaan kita minum air selama puluhan tahun yang ternyata keliru. Jadi solusinya bukan obat mahal, bukan operasi yang menakutkan. Solusinya ada di gelas air Anda. Kita cuma perlu ubah sedikit caranya. Oke, sekarang siap-siap ya. Kita akan bongkar beberapa kesalahan umum soal minum air yang mungkin tanpa sadar sedang Anda lakukan juga. Inilah yang bikin ginjal kita kerja rodi diam-diam. Kesalahan pertama, minum air es pas perut kosong di pagi hari. Bayangin deh, ginjal kita tuh kayak mesin mobil yang semalaman mati, masih dingin. Tiba-tiba di pagi hari, biur, kita siram pakai air es. Kaget kan? Mesinnya bisa rusak. Itulah yang terjadi di pembuluh darah sekitar ginjal, jadi menyempit. Ini persis kasusnya Pak Bambang. Sakit pinggangnya yang sudah menahun, hilang total, hanya dalam 2 minggu. Gara-gara apa? Dia cuma ganti air es paginya dengan air hangat. Sesederhana itu. Kesalahan kedua, meneguk air bukan menyesap. Kita sering banget kan mikir, wah harus minum banyak, terus langsung glek-glek-glek-glek habis segelas besar. Ternyata itu salah besar. Itu seperti menuang seember air ke saringan kecil sekaligus. Apa yang terjadi? Airnya cuma numpang lewat, ginjal jadi kewalahan, perut jadi kembung, kita jadi bolak-balik ke toilet, tapi sel-sel tubuh kita tetap kehausan. Cara yang benar itu disesap, sedikit-sedikit tapi sering, biar ginjal kerjanya santai dan airnya benar-benar terserap. Terus ada lagi nih 3 kesalahan yang, wah, hampir semua orang melakukannya. Pertama, minum sambil berdiri. Gravitasi bikin airnya terjun bebas terlalu cepat. Ginjal nggak sempat memproses dengan baik. Kedua, minum banyak pas lagi makan. Ini bisa mengencerkan asam lambung, jadi kerja pencernaan dan ginjal makin berat. Dan yang ketiga, mengira kopi atau teh itu sama dengan air. Salah, kafein itu diuretik, artinya dia justru menarik cairan keluar dari tubuh Anda. Jadi makin dehidrasi. Oke, cukup ya bahas masalahnya, nanti malah jadi pusing. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Dan saya jamin ini super sederhana, Anda bisa langsung coba hari ini juga. Yuk, kita mulai bangun rutinitas baru yang bikin ginjal kita tersenyum. Intinya cuma 3 langkah. Gampang banget diingat. 1. Bangunkan sistem tubuh di pagi hari. Caranya, segelas air hangat. Bukan es ya. 2. Hidrasi yang stabil. Jangan tunggu haus baru minum. Caranya, sesap beberapa teguk air setiap, katakanlah 30 menit sekali. 3. Istirahatkan sistem di malam hari. Stop minum banyak-banyak sekitar 2 jam sebelum tidur. Biar ginjal juga bisa istirahat. Simple kan? Kalau masih suka lupa, coba deh tiru caranya Pak Tarno. Beliau ini pasang 10 alarm di HP-nya. Bunyi setiap setengah jam buat ngingetin minum. Katanya istrinya di awal-awal sempat ketawa, dikira aneh. Sekarang setelah lihat Pak Tarno jauh lebih bugar, istrinya malah ikutan. Tuh kan, kebiasaan baik itu memang menular. Dan ini yang lebih keren lagi.
Manfaatnya itu nggak berhenti di ginjal aja. Perubahan kecil ini menciptakan efek domino, efek berantai yang positif ke seluruh tubuh. Apa aja tuh bonusnya? Wah, banyak. Kesehatan prostat bisa membaik, tekanan darah jadi lebih stabil. Kalau Anda sering bangun pagi dengan kaki bengkak, itu bisa berkurang. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Sakit kepala dan rasa lemas di siang hari juga bisa hilang. Luar biasa ya? Ini bukan cuma omong kosong loh, ada ceritanya. Pak Arman, misalnya, kadar PSA-nya, itu penanda prostat ya, turun drastis sampai nggak jadi operasi. Terus ada Pak Budi, tensinya yang tadinya 150/90 bisa stabil di 130/80. Modalnya apa? Cuma mengubah cara minum. Ini bukti nyata, bukan teori. Nah, kita sudah tahu masalahnya. Kita sudah tahu solusinya. Pertanyaannya sekarang, gimana cara memulainya? Gampang, semua ini dimulai dari satu sesapan air. Coba kita dengarkan cerita Pak Sudarmo, usia 71 tahun. Beliau bilang, saya bisa main bola lagi sama cucu. Bayangkan, selama 3 tahun beliau cuma bisa nonton dari pinggir lapangan. Sekarang, beliau yang jadi kipernya. Perasaan seperti itu nggak ternilai harganya. Inilah tujuan kita sebenarnya. Bukan cuma soal angka tensi atau hasil lab, tapi soal kualitas hidup. Dengar, Anda nggak perlu mengubah semuanya 100% besok pagi. Itu malah bikin stres. Coba deh, pilih satu aja kebiasaan untuk diubah. Cuma satu. Mungkin mulai dengan yang paling gampang. Ganti air es pagi Anda dengan air hangat. Atau setiap kali mau minum, usahakan untuk duduk. Itu aja dulu. Ingat, langkah kecil yang dilakukan terus-menerus, hasilnya pasti besar. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Dari semua yang sudah kita bahas tadi, satu perubahan kecil dan sederhana mana yang akan Anda mulai hari ini juga? Coba pikirkan, karena ginjal yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda yang lebih berkualitas. Jangan ditunda lagi, mulai dari sekarang.